Hai guys, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini, video akan membahas sebuah pertandingan yang terjadi pada tanggal 20 April 2019 pada ajang Grenke Chess Classic 2019 yang melibatkan pertarungan antara Magnus Carlsen, seorang juara dunia catur, menghadapi Vincent Keymer. Vincent Keymer adalah seorang anak muda berusia 15 tahun atau tepatnya kelahiran tahun 2004. Dirinya baru saja mendapatkan anugerah gelar Grandmaster pada tahun 2020 ini. Dan menurut pevideo, Keymer akan menjelma menjadi tonggak dari masa depan catur dunia di masa mendatang. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pertandingannya. Oh ya, Keymer menggunakan catur buah putih, sedangkan Magnus Carlsen menggunakan catur buah hitam. Kita langsung masuk saja ke pertandingannya. Dimulai dengan pion menuju ke D4, kuda menuju ke F6, pion menuju ke C4, pion menuju ke C5, pion menuju ke D5, pion menuju ke G6, kuda menuju ke C3, pion menuju ke D6, pion menuju ke E4, peluncur menuju ke G7, menuju ke G7. Di sini Magnus Carlsen akan berusaha untuk melakukan percepatan terhadap rotasi atau rokade pendek. Selanjutnya kuda menuju ke F3. Carlsen melakukan rokade. Peluncur menuju ke E2. Lalu di sini pion menuju ke E5. Nah, di sini jikalau Keymer berkenan, bisa saja Keymer melakukan pemotongan atau enpasan seperti ini. Namun, pada partai aslinya, Keymer memilih untuk rokade. Nah, tapi kalau sudah melakukan langkah rokade, langkah pemotongan atau enpasan tadi tidak dapat dilakukan lagi di langkah-langkah berikutnya ya. Oke, lanjut saja. Di sini Carlsen memutuskan untuk memundurkan kudanya. Sama, Keymer juga mengundurkan kudanya. Nah, di sini Carlsen memulai serangan awal dengan melakukan gerakan pion menuju ke F5. Di sini agar tidak menumpuk, Keymer akhirnya memutuskan untuk memakan pion di F5 walaupun akan menimbulkan kelemahan pada petak tengah. Namun langkah ini harus diambil oleh Keymer. Oke, dibalas dengan pemakanan lagi di petak F5. Lalu di sini Keymer membalas dengan melakukan langkah pion menuju ke F4. Lalu kuda menuju D7. Kuda menuju D3. Nah, di sini ancaman nih. Mulai Magnus Carlsen masuk menuju ke pertahanan lawan. Apa balasan dari Keymer? Mundur. Sebuah langkah yang nekat ya dari Magnus Carlsen menurut dari pemikiran pevideo. Karena dengan memakan kuda memakai peluncur, otomatis pertahanan dari Magnus Carlsen benar-benar terbuka, padahal ini masih laga awal. Namun kita tahu Magnus Carlsen adalah pemain yang memiliki langkah-langkah yang ajaib
Walaupun melakukan langkah-langkah yang terkesan agresif dan sangat berbahaya tersebut, dirinya masih tetap mampu memenangkan pertandingan. Oke, kita lanjut. Apa balasan dari Keimer? Ya tentu sih makan pion menuju ke C3, lalu kuda menuju ke F6, lalu peluncur menuju ke E3, lalu kuda menuju ke G7, menteri, gajah menuju ke D7, kuda menuju ke D1, peluncur menuju ke A4, pion menuju ke H3. Nah, di sini peluncur melakukan pemakanan terhadap kuda di D1. Lalu balasannya adalah menteri pukul peluncur D1. Nah, di sini Magnus Carlsen ingin untuk bermain dua kuda menghadapi dua peluncur. Di sini secara teori sebenarnya seharusnya Keimer lah yang memenangkan pertandingan karena memiliki dua peluncur dan dua kuda itu jangkauannya sangat luas. Tetapi di sini saat nanti akan terjadi pemakanan lagi misalkan putih, si Keimer mendapatkan satu kuda dari hitam sedangkan Carlsen mendapatkan satu peluncur dari putih, maka menurut video satu kuda lebih menang daripada satu peluncur saat nanti sudah bertempur karena kuda memiliki langkah-langkah yang sangat tinggi, langkah-langkah yang sangat cepat bisa bergerak lurus ke manapun bersama pion-pion atau buah-buah yang bergerak. Oke, kita coba lanjut ya. Apalagi menteri menuju ke E8, raja menuju ke F2, menteri menuju ke G6. Oh ya, ini sangat bagus ya langkah dari Keimer yang sebelumnya yang dimana raja menuju ke F2. Kenapa? Karena di sini Keimer ada kesempatan untuk mempertahankan atau memperkuat pion lemah yang berada di G2. Oke, kita lanjut. Raja hitam memutuskan untuk melangkah menuju H8. Di sini kita bisa melihat juga ya kalau Magnus Carlsen berusaha untuk menumpuk benteng dan menteri di lajur G. Namun kita coba lihat apa langkah selanjutnya atau motif selanjutnya dari Magnus Carlsen. Nah, di sini Keimer mencoba mengubah arah serangan dengan menuju ke pion dilangkahkan menuju ke A4. Lalu betul kan, benteng menuju ke G8. Menteri menuju ke F1. Kuda menuju ke H5. Pion menuju ke G3. Oh ya, sebelum melanjut lagi, di sini pevideo melihat keunikan ya dari Magnus Carlsen. Mengapa? Karena Magnus Carlsen ini sering menggerakkan kudanya itu secara secara bergandengan gitu ya. Lihat langkah kuda yang satu mengawal dari kuda yang lain. Oke, kita lanjut saja. Apa gerakan Magnus Carlsen berikutnya? Serangan makin sadis menuju ke benteng dari A menuju ke F8. Menteri menuju ke G2. Menteri menuju ke F6. Benteng menuju ke C1 sembari menjaga pion lemah yang sedang diincar menteri lawan. Oke.
maaf, maksudnya menteri hitam. Oke, selanjutnya menteri berlari menuju ke D8. Menteri menuju ke H2. Kuda menuju ke F6. Pion menuju ke G4. Kuda menuju ke D7. Pion maju terus, pion dari Khmer maju terus menuju ke G5. Nah, di sini menurut video langkah Magnus Carlsen sangat brilian ya, yaitu menteri menuju ke A5. Di sini menurut video Khmer sudah pasti kehilangan salah satu pionnya, entah pion yang berada di C3 maupun pion yang ada di A4, akan kehilangan salah satunya. Nah, kita lihat apa respon dari Khmer dalam mengatasi langkah brilian dari Magnus Carlsen ini, karena menurut video langkah menteri Magnus Carlsen dari tadi sangat brilian ya, karena tidak tertutup oleh buah hitam maupun oleh buah putih, sehingga dapat melakukan gerakan luwes ke sana kemari. Oke, kita lihat apa langkah selanjutnya dari Carlsen dan apa reaksi dari Khmer. Wow, langkah yang luar biasa ya, menukarkan pion dengan melangkahkan pion menuju ke G6 sembari mencoba menukarkan pion dengan yang ada di H7. Tidak dipedulikan, tidak direspon oleh hitam. Benteng menuju ke B1. Ternyata di sini Khmer tidak merespon dengan melindungi salah satu pionnya, namun memberikan kebebasan kepada Magnus Carlsen untuk memakan pion, salah satu pion yang ada di C3 maupun di A4, namun mencoba untuk melakukan serangan terhadap pion yang ada di B7. Oke, apa selanjutnya langkah Carlsen? Oh, Carlsen ternyata melakukan langkah menuju ke B8, benteng menuju ke B8. Menteri menuju ke G3. Nah, coba kita analisis sementara. Mengapa menteri dari hitam tidak memakan pion di C3 atau A4 tetapi memilih mundur? Kita coba lihat. Ya. Video menemukan ide dari Khmer. Khmer ingin andaikan menteri hitam tidak mundur, Khmer berusaha untuk melangkahkan menteri menuju ke H4, menuju ke petak H4, di mana jika menguasai petak H4 maka menteri bisa masuk ke pertahanan lawan, menteri putih bisa masuk ke pertahanan lawan. Sebuah langkah yang cermat dari seorang Grandmaster muda, Vincent Khmer. Oke, raja mundur menuju ke E1. Kuda menuju ke E8. Raja menuju ke D2. Kuda menuju ke F8. Peluncur menuju ke F2. Menteri menuju ke E7. Raja menuju ke E3. Menteri menuju ke F6. Raja menuju ke kembali lagi menuju ke D2. Kuda makan pion. Sungguh langkah yang berani ya. Pion menuju ke H4. Kuda kembali lagi sembari mengancam menteri. Menteri memilih kabur. Benteng hitam makan benteng putih. Benteng putih makan benteng hitam. Menteri menuju F7. Pion menuju ke H5.
kuda menuju ke F6, peluncur menuju ke H4, pion menuju ke B6, benteng menuju ke B1, menteri menuju ke F8, benteng menuju ke G1, menteri menuju ke F7, benteng menuju ke B1, menteri menuju ke G7. Di sini kedua pemain berusaha untuk menggocek masing-masing ya, untuk memindahkan alur serangan. Namun tampaknya Keimer dan Magnus Carlsen masih kesulitan untuk menembus pertahanan masing-masing. Oke, selanjutnya. Benteng menuju G1. Apa maksud dari pengorbanan? Ini sebuah langkah pengorbanan dari Keimer. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Coba kita lanjut saja. Nah, di sini Magnus Carlsen memilih untuk mundur. Coba kita ulang ya. Bagaimana kalau makan? Ide yang pevideo temukan baru skak. Oke. Pevideo masih belum menemukan ya. Di sini pevideo masih belum menemukan. Bagi kalian yang mengetahuinya, coba masukkan di kolom komentar. Mengapa akhirnya Magnus Carlsen memilih mundur? Raja menuju ke C2, kuda menuju ke G8, raja menuju ke D2, menteri menuju ke F7, raja menuju ke C2, benteng menuju F8, raja menuju D2, menteri menuju E8, benteng menuju A1, benteng menuju F7, pion menuju A5 sembari melakukan penukaran, diterima oleh Magnus Carlsen. Selanjutnya kuda menuju C8, benteng kembali lagi menuju A1, menteri menuju F8, benteng menuju B1, kuda menuju B6, benteng menuju G1, benteng menuju G7, benteng makan benteng, raja makan benteng, menteri melakukan skak, raja kembali ke posisi yang lebih aman menuju ke H8, menteri menuju G6. Disinilah dengan kegesitan kuda-kuda, Magnus Carlsen berani untuk memajukan pionnya. Peluncur menuju ke F1, maju terus, pion menuju A4, raja menuju C2, pion menuju A3, raja menuju
B3. Di sini kuda menuju A4. Nah, di sini menurut video ini langkah yang sangat luar biasa ya dari Magnus Carlsen. Pura-puranya raja diberikan kuda gratis oleh Magnus Carlsen. Jika raja makan kuda, pion akan melenggang jauh dan tidak akan selamat lagi putih dari ancaman pion promosi. Oke. Apa langkah selanjutnya dari Keimer? Peluncur menuju H3, menteri menuju G7, makan, oh ya, betul. Wow. Raja menuju ke F7. Raja menuju ke C7. Nah, di sini menurut video pintar ya Magnus Carlsen dalam menemukan langkah untuk menyelamatkan pion di D6. Sangat luar biasa. Peluncur menuju E3, kuda menuju D4, peluncur menuju G6. Wah, ini benar-benar pion yang sangat berbahaya. Ini udah mulai masuk babak akhir ya. Ini sudah sangat berbahaya sekali. Bagi putih tentu saja. Ini sangat berbahaya sekali bagi putih tentu saja. Dan akhirnya peluncur memilih makan kuda. Di sini jelas sekali bahwa hitam sangat diuntungkan dari segi posisi. Nah, inilah langkah akhir di mana akhirnya Keimer yang memakai buah putih memutuskan untuk menyerah. Mengapa menyerah? Begini misalkan, di sini sebenarnya awalnya putih mempunyai ide. Jadi hitam ini sudah tidak bisa lagi ditahan dua pionnya menuju petak promosi untuk mendapatkan ster. Tetapi di sini hitam dengan cerdik melakukan langkah pion menuju ke E2. Di sini awalnya ya, jikalau di sini kuda tidak, nih misalnya nih ya, kita coba melakukan langkah. Di sini kan satu-satunya hal yang bisa dilakukan putih adalah untuk memakan pion. Nah, di sini tidak akan cukup waktunya. Misalnya ya, udah ketinggalan sudah. Ya, sudah pasti kalah ya di sini karena sudah mendapatkan menteri lebih dulu. Jadi di sini Keimer akhirnya harus menyerah dari Carlsen. Oke? Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di Tarigan Catur Channel.